sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rafana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya hari ini Riani Nur kembali hadir menggawangi satu program acara kita, yaitu Harmoni Kampus. Seperti biasa, di setiap perjumpaan Harmoni Kampus saya akan mengangkat sebuah judul dan menghadirkan seorang narasumber. Nah, untuk hari ini sangat spesial sekali, saya sudah menghadirkan seorang narasumber, yaitu beliau ini adalah Kepala Bagian dari Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan di IAIN Sorong. Beliau adalah Dr. Andes Hasbullah MPD PhD yang hari ini sudah ada di studio. Nah, ini saya sapa aja langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mungkin saya hari ini agak harus memakai masker karena ini demi protokol kesehatan juga nih. Oke Pak, ini dari hari ini terima kasih sekali Bapak sudah hadir di studio dengan satu judul yang sudah kami siapkan, yaitu budaya kerja di masa pandemi. Ini seperti yang kita tahu ya Pak ya, pandemi ini kan efeknya di mana-mana nih. Hampir semua lini kehidupan itu tiba-tiba punya tatanan baru, punya perubahan yang sangat drastis. Termasuk pastinya adalah budaya kerja juga. Nah, Bapak tentunya sangat berkompeten sebagai sesuai dengan jabatan juga nih ya Pak ya, bahwa Bapak berposisi untuk membawahi seluruh pegawai yang ada di IAIN Sorong. Hari ini mungkin bisa berbagi tentang budaya kerja di masa pandemi ini. Hal pertama yang ingin saya tanyakan ini Pak, apa saja nih efeknya nih, baik itu bisa efek baik atau buruk yang ditimbulkan dari pandemi ini terhadap budaya kerja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyapa dulu sahabat Arafana. Mohon izin, ini kita akan membahas masalah budaya kerja di masa pandemi. Saya berusaha memakai masker dan protokoler kesehatan. Namun karena supaya suara bisa keluar, saya buka sedikit, kasih turun dulu masker. Baik, para sahabat Arafana yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita pada hari ini kita akan coba mendiskusikan budaya kerja di masa pandemi. Jadi di masa pandemi ini atau COVID-19 ini, yang mana memberikan efek yang sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat umum, bagi kehidupan aktivitas kita, bagi kehidupan di dunia pendidikan, di bidang bisnis, di sosial kemasyarakatan dan seterusnya. Ini telah mengubah pola pikir, cara kerja dan cara beraktivitas kita. Oleh karena itu, menurut saya dengan adanya masa pandemi ini, COVID-19 ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan pengembangan khususnya di dunia pendidikan. Kita coba melihat dulu dari segi secara umum. Misalnya kita lihat di Indonesia, hampir di semua bidang telah mengalami perubahan yang merosot, yang luar biasa, yang dihadapi oleh semua elemen masyarakat yang belum siap untuk menguasai pemanfaatan teknologi sebagai alternatif untuk pengembangan budaya kerjanya. Karena kita lihat pada masa pandemi ini tentu harus kita menggunakan protokoler kesehatan. Karena protokoler kesehatannya inilah sehingga kita semua ingin sehat. Kita harus sehat. Di sekitar kita harus sehat. Masyarakat kita harus sehat.
teman sejawat kita harus sehat, mitra kerja kita harus sehat. Oleh karena itu, protokoler kesehatan semacam penggunaan masker, kemudian penggunaan hand sanitizer, kemudian penggunaan alat lainnya yang mendukung prospek kerja kita mesti kita lalui, termasuk kita jarak duduk dan berkomunikasi bekerja itu telah diatur dalam aturan kesehatan, dan ini sangat mempengaruhi dalam lapisan kerja masyarakat. Contoh, ketika di suatu daerah, contohnya di Sorong ini saat ini adalah terjadi peningkatan jumlah yang terpapar kena oleh COVID-19. Oleh karena itu, strategi yang harus dilakukan adalah bagaimana efektivitas kerja itu tetap jalan dengan baik, tetap bahkan bisa meningkat, dan mobilitas kerjanya itu juga saling bersinergi satu sama lain. Maka tidak bisa dipungkiri bagi kita harus menguasai alat teknologi. Bagaimana menggunakan alat teknologi supaya kita bisa meningkatkan cara kerja kita, cara pelayanan publik, dan cara pelayanan dalam internal kampus itu sendiri. Misalnya pelayanan publik yang membutuhkan tenaga yang misalnya dalam surat menyurat, dalam berdedikasi untuk berkomunikasi, bagaimana supaya cepat dan tepat, maka dibangun komunikasi yang intensif dan dengan tata cara yang harmoni dan meningkatkan daya yang produktivitas. Ini mesti disusun dengan baik, diatur dengan baik, terstruktur dan terarah bagaimana sistem itu bisa terbangun dengan baik. Ini IAIN Sorong, kami ingin sampaikan pada sahabat Ar-Rafana, sebelum terjadi ini pandemi, bahwa Pak Rektor IAIN Sorong sudah senantiasa menyampaikan bahwa IAIN Sorong harus menjadi kampus dunia maya. Kampus dunia maya ini bagaimana? Tentu masyarakat, khususnya mahasiswa dan dosen serta pegawai, harus mampu memanfaatkan alat teknologi itu sebagai umpan balik dalam pelayanan. Itu. Jadi dunia maya yang dimaksud adalah bukan hanya menggunakan fasilitas teknologi yang ada saat ini, misalnya kayak Facebook, WhatsApp, YouTube, dan bagaimana meningkatkan produktivitas. Harus daya kreasi. Daya kreasinya misalnya seorang dosen harus mampu memproduksi dalam bentuk YouTube bahan ajar, media pembelajaran dan pengajaran itu sehingga tidak ada batas lagi. Oke, saya kira itu untuk gambaran umumnya. Kemudian begitu juga untuk pegawai. Jadi harus bisa memanfaatkan fasilitas teknologi untuk pelayanan itu. Saya kira itu ya. Oke, baik. Berarti ini walaupun harus berubah, tapi ada sisi baik yang bisa diambil ya Pak? Ya, siap. Ada hal yang baik yang bisa diambil dari masyarakat produktif, maksudnya oleh pegawai, kemudian juga orang yang bekerja ya Pak ya? Ya. Oke. Ya, baik, itu adalah paparan dari Pak Hasbullah untuk hari ini terkait dengan judul kita, yaitu budaya kerja di masa pandemi. Disampaikan oleh Bapak tadi ada efek-efek bahwa salah satunya kita mau tidak mau menggunakan teknologi, ya Pak ya. Nah ini langsung menjadi pertanyaan juga adalah bahwa bagaimana para pegawai, pekerja, masyarakat produktif ini bisa beradaptasi dengan paling tidak teknologi atau juga segala perubahan lain yang mungkin nanti akan Bapak sampaikan juga di masa pandemi ini.
Itu kira-kira gimana Pak? Oke, baik. Oke, kayaknya kita tutup dulu kali ya Pak di sesi pertama ini. Saya inginnya nanti baik. Bapak jawabnya di sesi kedua aja. Untuk pertanyaan ini, Sobat Ravana, di sesi pertama tadi sudah ada sedikit pengantar atau juga paparan dari narasumber kita terkait dengan gambaran umum perubahan budaya kerja di masa pandemi yang sedang terjadi saat ini. Dan berikutnya saya akan kembali bersama juga masih dengan narasumber kita Bapak Hasbullah yang terus akan merincikan lagi atau menjawab pertanyaan berikutnya yang sudah saya berikan tadi di sesi kedua. Tetap di sini di YouTube channel Sobat Ravana, kita akan kembali sesaat lagi. Yain Sorong yang telah beralih dari Stain Sorong melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tertanggal 28 Februari 2020. Dengan slogan harmoni dan produktivitas dalam mengembangkan 4 pilar yaitu keindonesiaan, keislaman, kepemimpinan, dan kepapuaan. Era ini memberikan harapan baru dan semangat baru, serta reorientasi dalam mengemban 3 dharma perguruan tinggi. Yain Sorong memiliki kerangka pengembangan kampus yang mengacu pada 3 dimensi kampus, yaitu kampus konvensional, kampus dunia maya, dan kerakyatan. Ketiga dimensi tersebut menjadi suatu keunggulan institusi dalam mencapai keharmonisan dan produktivitas secara lokal maupun global. Saat ini, Yain Sorong memiliki 3 fakultas dengan 6 program studi dan 1 program studi pasca sarjana, yaitu Fakultas Dakwah dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Bimbingan Penyuluhan Islam. Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Guru Ibtidaiyah. Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah. Serta Pasca Sarjana dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Keberadaan Yain Sorong merupakan anugerah tersendiri bagi masyarakat di lingkungan Papua Barat, khususnya Kota Sorong sebagai perguruan tinggi negeri yang mampu mencetak lulusan unggul dan kompeten, serta menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memajukan dan bersinergi dengan seluruh komponen pembangunan yang ada di Papua Barat. Mari bergabung dengan Yain Sorong. Baik Sobat Ravana, kembali lagi masih di judul kita Budaya Kerja di Masa Pandemi dengan narasumber Bapak Dr. Andes Hasbullah MPD PhD. Beliau ini adalah Kepala Bagian Administrasi Umum Akademik dan Keuangan di Yain Sorong. Di sesi pertama tadi telah beliau sampaikan tentang efek dari pandemi ini terhadap budaya kerja yang terjadi. Dan kemudian tadi sebelum tutup sesi pertama saya bertanya kepada beliau atau kepada Bapak tadi ya tentang bagaimana nih masyarakat pegawai lah gitu ya Pak ya beradaptasi dengan budaya kerja yang terjadi di masa pandemi ini. Silakan Pak. Oke, baik. Sahabat Ravana yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik saya lanjutkan tentang bagaimana budaya kerja di masa pandemi ini. Di Yain Sorong khususnya kita menerapkan bagaimana pemanfaatan fasilitas teknologi yang tersedia di dalam kampus, kemudian membangun daya kreativitas untuk para pegawai, dosen, dan juga mahasiswa. Misalnya di bagian administrasi umum itu, yang sebelum masa pandemi dan kita juga sudah memberikan training, latihan-latihan dan pengenalan tentang bagaimana pemanfaatan alat teknologi itu untuk pelayanan publik. Misalnya kita memfasilitasi penggunaan melalui
website, bagaimana berkomunikasi lewat website dan email khusus untuk berkomunikasi dengan publik atau pihak luar. Kemudian untuk internal, kita senantiasa pengarsipan itu harus dalam bentuk teknologi, minimal tersimpan di Google Drive. Kemudian kita juga simpan di website khusus yang dikelola oleh untuk regulasi-regulasi dan seterusnya. Itu kita simpan juga di website khusus dikelola oleh ADUM atau dikelola oleh Kabak. Jadi ada semua berkas-berkas itu kita memang siapkan untuk masa-masa yang akan datang. Kita persiapkan saat sekarang agar arsip-arsip itu tidak hilang. Jadi kita sudah memang meningkatkan budaya kerja itu. Kemudian di akademik itu kami dorong, dan ini kita sudah siapkan jauh-jauh hari sebelum tiba masa pandemi ini, yaitu bagaimana memaksimalkan seperti siakat, seperti penyimpanan data mahasiswa, kemudian nilai-nilai mahasiswa yang sudah memang terangkum tersimpan di data siakat itu. Kemudian di keuangan juga kita mendorong, dan beberapa aplikasi-aplikasi itu, aplikasi khusus kita sudah membuat itu sebagai tempat penyimpanan dokumen-dokumen dan sebagai tempat untuk berkomunikasi antar satu dengan yang lain sehingga saling mendukung antara pekerjaan itu. Begitupun dari ketiga, dari administrasi umum, dari bagian akademik, dari bagian keuangan. Jadi kita bangun itu yang kita terus bangun. Nah, di masa pandemi ini karena kita bagi pekerjaan itu ada yang work from office dan work from home. Jadi yang work from home itu tidak berarti libur. Tidak berarti mereka tidak ada di kampus, berarti kita tidak bekerja. Bukan begitu. Namun pekerjaan-pekerjaan itu sudah tertata dan disampaikan satu hari sebelumnya apa yang menjadi tidak lanjut, dan mereka akan mengirim itu berkas-berkas dan saling berkomunikasi satu sama lain lewat aplikasi-aplikasi khusus yang kita bangun bersama, termasuk minimal menggunakan WA. Begitupun dari keuangan, dari akademik. Kemudian berkaitan dengan akademik ini tentu luas sekali, masuk dengan pelayanan mahasiswanya, masuk dengan pelayanan dosen. Jadi kita mendorong di akademik itu agar memaksimalkan dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi tertentu itu, termasuk membuat ini untuk pembelajaran itu Zoom ya. Zoom itu sudah kita tata dan sudah dibuatkan, tinggal pelaksanaannya. Dan kita sudah lakukan juga apalagi namanya itu semacam bukan training, istilahnya itu sebelum memulai kerja dengan model ini kita ada dulu simulasi. Kita lakukan simulasi. Bagaimana simulasinya di jurusan itu kita tingkatkan bersama mahasiswa, dosen dan dosen sesuai dengan pembagian materi ajar itu. Dan juga tidak sekedar mengajar by visual saja, tapi kita juga meminta mereka untuk menampilkan hasil karya kreativitas mahasiswa maupun contoh yang diberikan oleh dosen itu semacam YouTube atau video-video pendek menjadi bahan ajar. Jadi memang kita harus siap dengan hal itu. Saya kira itu adalah yang kita lakukan selama ini sesuai dengan motto kita, yaitu harmoni dan produktivitas. Jadi harus membangun harmoni dan tetap
produktif. Walaupun harus WFH gitu ya Pak ya. Tapi yang ingin saya ketahui lagi sedikit tentang WFH dan WFO ini kira-kira klasifikasi WFH dan WFO ini seperti apa kalau di kampus ini? Oke, baik. Kita mengikuti dari surat edaran Menteri Agama itu yang terakhir, yang itu kita harus menggunakan syaratnya 25% yang masuk kampus dan 75% di rumah. Dan kita terapkan mulai hari Senin kemarin, dan kita juga menindaklanjuti atas edarannya wali kota. Jadi cara kerjanya yang di kantor adalah menindaklanjuti sesuatu yang perlu ditindaklanjuti dan tetap produktif. Yang di rumah tidak sekedar bekerja begitu saja, atau yang dimaksud dengan mungkin ada yang mengatakan santai di rumah. Namun untuk staf dan pegawai dosen IAIN Sorong itu kelihatannya saja santai, tapi tumpukan pekerjaan mereka semakin di rumah itu semakin banyak. Karena komunikasi dari berbagai arah itu meminta agar disegerakan di komunikasinya itu, baik dikirim, segera direvisi, misalnya segera diperbaiki, segera dikonsepkan dan dibuat, itu baik secara langsung maupun tidak langsung saling berkaitan satu sama lain. Tapi untuk jam kerja tetap sama ya Pak ya? Jam kerjanya tetap sama. Tetap sama. Baik, ini gambaran Sobat Rafani, ini adalah gambaran bagaimana adaptasi IAIN terhadap perubahan budaya kerja akibat dengan pandemi. Lalu Pak, kalau secara umum, secara global, kan ini kita bicaranya nggak hanya pegawai di institusi ya. Ada juga karyawan di industri, pabrik misalnya, atau juga mungkin pekerja di toko atau dan sebagainya gitu. Kira-kira dari semua gambaran yang Bapak sampaikan ini, yang alhamdulillah sudah dijalankan oleh IAIN, ini bagian mana yang bisa diadaptasi? Apakah semuanya bisa diambil Pak, bisa dijadikan contoh juga Pak untuk masyarakat produktif secara luas? Oke, baik. Saya kira untuk masyarakat umum itu tidak jauh beda dengan perkantoran. Tadi misalnya yang saya sebut di IAIN, sebelum saya masuk ke sana, untuk IAIN Sorong itu daya kontrolnya itu dan evaluasi, kita buatkan aplikasi tersendiri juga. Karena mereka harus melaporkan dan absensi online juga. Dan saya kira untuk yang bergerak di publik pasti melakukan hal yang lebih besar lagi, bagaimana supaya tetap produktif. Nah, yang bisa produktif di sini misalnya, saya baca misalnya ada yang dikelola oleh Work.co itu, .co.id, itu saya lihat bagaimana membangun produktivitas bisnis. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin kelihatan gulung tikar, namun mereka akan beralih dalam bisnis, apalagi namanya, lewat aplikasi-aplikasi itu, itu jadi marketing secara online itu berjalan secara produktif. Dan yang hasil yang saya baca, yang bergerak banyak itu justru yang menguntungkan ini adalah bagi generasi muda, para remaja dan yang dewasa itu sekitar umur belasan tahun hingga 35 tahun ke atas, hingga 35 tahun ke bawah. Itu yang paling banyak bergerak karena mereka mungkin sesuai dengan zamannya. Misalnya seperti penjualan food. Ini masalah food, makanan kuliner. Kuliner itu di mana-mana bisa bergerak, di rumah saja ibu rumah tangga bisa melakukan itu dan dibantu oleh anaknya untuk marketing, advertisement, iklan, untuk iklan itu, mengiklan dan bisa menjadi hasil home industry. Itu. Kemudian untuk perawatan, saya lihat ini yang paling banyak bergerak ini justru dari pihak
kaum ibu-ibu atau kaum hawa. Ini industri-industri yang berkaitan dengan kecantikan dan seterusnya itu yang berseliweran bergerak di dunia maya. Dan yang sangat banyak kita lihat itu untuk kebutuhan kesehatan, menjaga kesehatan. Misalnya masker, misalnya hand sanitizer, kemudian vitamin-vitamin. Bahkan tumbuh berkembang juga. Ini kehebatannya kita ambil dari sisi positif untuk yang produk lokal. Jadi kayak membuat minuman-minuman segar yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dan ada juga yang mengatakan bisa menghilangkan atau menolak masuknya virus corona. Jadi ini sebenarnya peluang bagi setiap orang untuk tetap kreatif, kreasi, dan saya lihat juga mahasiswa-mahasiswa kita di sini mungkin karena umurnya adalah masuk dalam golongan remaja dan masuk ke dewasa juga, mungkin 18, 19 tahun sampai 20-an, 22, 23 ke atas itu. Mereka juga banyak yang melakukan bisnis online padahal mereka bukan jurusan ekonomi, bahkan ada yang jurusan bahasa Inggris, jurusan yang program studi bahasa Inggris, bukan program studi ekonomi. Ada yang program studi agama, ada yang program studi misalnya di jurusan dakwah juga itu. Jadi ini adalah bagaimana manusia membangun daya tahan hidup dengan mencari solusi keluar dari permasalahan pandemi ini. Jadi tetap produktif. Jadi yang tidak produktif, tidak mampu memanfaatkan kondisi pemanfaatan teknologi, tentu dia akan tergilas oleh zamannya. Baik. Itu. Yang bisa saya simpulkan secara sederhana, ini berarti tidak masalah dengan hadirnya pandemi ya Pak ya. Budaya kerja itu akan terus bergerak berubah mengikuti situasi yang ada ya Pak. Dan justru kita bisa ambil peluang dari situ seperti yang tadi dijelaskan. Dan kalau Yayan sendiri sudah memulainya bahkan jauh sebelum adanya pandemi sebenarnya, mencoba untuk tampil sebagai kampus dunia maya tadi ya Pak ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan judul kita ini, silakan Pak. Oke, baik. Menurut saya yang perlu kita lakukan bukan hanya sebagai masyarakat dunia kampus, namun masyarakat umum dalam kondisi COVID-19 ini. Yang pertama perlu jaga kesehatan. Yang kedua, untuk menjaga kelangsungan hidup kita itu yang lebih baik adalah tetap menggunakan analisis SWOT. Kenapa saya memperkenalkan atau biasa mengatakan analisis SWOT itu? SWOT itu misalnya strengthen, itu S itu. Jadi kita harus melihat di mana kekuatan yang kita miliki atau potensi yang kita miliki. Potensi-potensi itu harus bisa dimanfaatkan. Kemudian weakness, apa kelemahan kita? Dari kelemahan-kelemahan itu kita bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk saling melengkapi. Yang memiliki kelebihan dapat menutupi kelemahan yang kita miliki. Begitupun sebaliknya, kelebihan atau kekuatan yang kita miliki untuk menutupi kelemahan yang dimiliki oleh yang lain tadi. Itu analis SWOT-nya. Jadi kemudian opportunity. Jadi peluang. Ya, di mana ada kesempatan atau peluang dari kekuatan tadi, kemudian kelemahan itu harus diambil apa peluangnya. Peluang-peluang inilah yang harus dimanfaatkan bagi kita supaya tetap terbangun produktivitas melalui skill-skill kita, keahlian yang kita miliki, dan bisa saling sharing yang kita lakukan. Kemudian threat, itu ancaman. Dari ancaman yang ada, misalnya ini kan COVID-19 ini dianggap sebagai sebuah ancaman.
Namun bagi orang yang kreatif, ini adalah peluang. Bagi orang yang memiliki skill, yang punya kemauan, ini bukan ancaman. Namun ini adalah peluang bagaimana keluar dari berbagai masalah ini dan mencari solusi sesuai dengan daya kreativitas kita, daya kemampuan kerja kita, dan membangun meningkatkan lagi improvisasi kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Saya kira itu yang perlu menjadi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terakhir Pak, ingin saya tanyakan lagi, berarti bahwa penting sekali yang namanya sinergitas ya Pak ya? Betul, sinergitas satu sama lain. Untuk saling mendukung antara satu bagian yang lain ya. Betul. Contoh paling kecilnya ini bisa dilihat dari bagian yang Bapak bawahin ini, berarti harus terbangun sinergitas supaya budaya kerja itu bisa tetap jalan ya Pak ya. Ya, betul. Oke, baik. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Ya, ini tentang sinergitas ini. Ini adalah berkaitan dengan kepemimpinan. Ya. Jadi kepemimpinan itu bagaimana membangun sinergitas, memahami kelebihan, kemudian mengerti tentang kelemahan, sehingga tadi saling menunjang satu sama lain. Jadi bersinergi itu adalah menghilangkan egoisme kita pribadi, namun memajukan untuk bertemu dalam satu, ayo sama-sama bekerja, menumbuhkan sehingga bersinergi dan mencapai outcome yang lebih baik. Tujuan bersama. Ya, tujuan bersama itu yang. Cukup Pak? Oke, cukup ya. Terima kasih banyak pastinya untuk semua paparan yang sudah Bapak sampaikan hari ini. Saya yakin akan sangat bermanfaat ini Pak, karena ini gambaran di IAIN tapi bisa diterapkan menjadi budaya kerja secara umum. Dari mulai tadi dari dimana Bapak menyampaikan bahwa sebenarnya yang ingin Bapak angkat itu bagaimana budaya kerja itu beralih ke teknologi ya Pak ya. Tapi ada nilai-nilai lain yang kemudian tersampaikan seperti tadi ada SWOT, kemudian tentang sinergitas dan sebagainya. Sobat Ravana, demikian informasi atau juga paparan mengenai judul kita hari ini, budaya kerja di masa pandemi. Ini sebuah tantangan ya Pak ya. Ya, tantangan bersama, dan sebagai manusia yang ingin bertahan hidup pastinya kita harus siap menghadapi dengan perubahan apapun, termasuk tentang budaya kerja. Terima kasih saya ucapkan Pak untuk kesediaannya menjadi narasumber di kesempatan Harmoni Kampus kali ini. Insya Allah kalau ada kesempatan berikutnya Bapak bersedia untuk kembali kami undang ya. Mungkin nanti kita bicara yang lebih luas, karena saya dengar nih Bapak ini kan basic ilmunya dari bahasa Inggris ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti akan banyak lagi ilmu yang bisa kita ambil dari Pak Hasbullah sebagai seorang narasumber di program dari YouTube channel Sobat Ravana berikutnya. Terima kasih juga saya sampaikan dari seluruh tim produksi untuk Anda yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah menonton semua video kami. Pastikan untuk selalu menyalakan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Dan kalau misalnya Anda rasa bermanfaat, boleh untuk dibagikan kepada teman atau saudara melalui seluruh media sosial yang Anda punya Sobat Ravana. Untuk segala kekurangan di hari ini kami mohonkan maaf dari seluruh tim produksi punya ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Aravana Institut Agama Islam Negeri Sorong.